Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun jamaah ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita sekalian kesehatan jasmani dan rohani. Dan hari ini Allah masih memberikan kepada kita sekalian ketentraman hati kita, dan Allah masih memberikan kepada kita kecukupan. Semoga rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian senantiasa kekal buat kita dan kita istiqomah dalam mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sekalian senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga kita diberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah akad pagi rahimakumullah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah suatu rizki yang luar biasa, bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat masjid taklim. Hari ini kita dalam keadaan syukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jasmani kita dan rohani kita, dan kita masih diberikan oleh Allah aqlun ghariziyun, akal yang orsinil, sehingga kita masih bergerak untuk menuntut ilmu. Rasanya akal kita ini masih kosong dengan ilmu. Biarpun sudah ada, tetapi masih haus dengan ilmu-ilmu agama, dengan nasihat-nasihat agama. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dan kalau kita sekalian tidak pernah dinasihati oleh agama, maka hati kita ini akan mati. Kalau telinga kita ini kita tidak gunakan mendengarkan tausiah agama selama 40 hari, maka hati kita akan mati. Dan alhamdulillah kita sekalian masih tetap istiqomah untuk thalabul ilmi, istiqomah untuk mengikuti kajian akad pagi ini. Moga-moga ilmu yang Allah berikan pada kita sekalian senantiasa ilmun yuntafa'u bi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, maka dengan adanya rizki yang Allah berikan pada kita sekalian ini, berupa apa saja, berupa yang diberikan Allah mungkin dengan anfus. Apa itu anfus? Di kita Allah berikan pada kita kemampuan, Allah berikan pada kita kecerdasan, Allah berikan pada kita skill, otoritas dan sebagainya. Ini merupakan anfus. Ini merupakan rezeki yang Allah berikan lewat anfus tadi. Maka kemampuan yang Allah berikan pada kita sekalian
kita gunakan kemampuan ini, ada nilainya ibadah. Kecerdasan yang Allah berikan pada kita sekarang ini, kecerdasan ini kita gunakan untuk ibadah. Maka baik yang kita miliki itu sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, tetapi kita gunakan yang kecil itu untuk bisa bermanfaat. Ada nilai-nilai ibadahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita semuanya ingin mendapatkan yaitu kebahagiaan. Ingin kita semuanya mendapatkan kebaikan. Dan sering kita senantiasa setiap hari apa yang kita doakan ibu sekalian, dan mungkin kita semuanya apa? Dalam hadis disebut Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampun hafal Bu nggih? Insyaallah. Bapak-bapak juga sudah hafal semuanya. Bahkan anak RA, anak TK pun hafal. Dengan doa nikom. Jamaah sekalian, jamaah kata rahimakumullah. Maka dengan doa yang sering kita ucapkan, yang senantiasa kita baca setiap hari, setelah kita baca doa banyak panjang ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon dalam fid dunya hasanah ini? Mungkin ada yang bapak-bapak ingin mempunyai istri yang solehah. Begitu ibu-ibu juga begitu, ingin mempunyai suami yang soleh. Nah, ini yang kita mohon. Dan kepingin juga agar mempunyai anak keturunan yang soleh dan solihah. Itu di dalam yaitu dunya hasanah, dan merupakan jangka pendek. Sebab awake dhewe iki urip ning donya niki napa? Namung sebentar. Makanya kita gunakan waktu, kita gunakan umur kita ini jangan sia-sia, kita gunakan untuk kebaikan. Maka prinsip kita sebagai seorang mukmin adalah hidup di dunia adalah untuk mencari amal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk bekal mati. Makanya kalau sudah kita ini mencari amal soleh untuk bekal mati, berarti usaha kita ini tenanan, gitu. Usaha kita ini benar-benar apa? Berusaha yang sebenar-benarnya. Maka setiap hari senantiasa kita ini apa? Memohon pada Allah hidayah. Kemudian apa? Yang kita mohon takwa, wal afaf wal ghina. Nah, ini yang senantiasa kita mohon juga. Selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, sebelumnya kita sudah mohon seperti itu. Bapak sekalian yang kami hormati, maka dengan doa-doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah doa-doa yang kita mohon adalah kebaikan. Dan kebaikan, kebahagiaan yang kita mohon lagi apa selain itu, Bu? Mungkin kepengin duwe omah sing apik. Sing akeh napa sing apik? Sing akeh napa sing apik, Bu? Sing apik. Akeh mboten? Kepengin punya kendaraan sing apik napa sing elek? Sing apik, sing apik. Dan kepengin lagi yang diinginkan punya apa lagi? Napa Bu sing dipengin elek? Unek-unek jenengan dalam apa doa tadi, dalam dunya hasanah tadi. Apa yang jenengan mohon? Terserah apa yang jenengan inginkan saat ini. Jenengan memohon kepada Allah ingin mendapatkan suatu kebahagiaan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka usaha yang kita
ucapkan, usaha yang kita mohon dengan doa tersebut adalah doa-doa yang baik, doa-doa yang positif. Jangan sampai doa-doa yang kita ucapkan adalah di luar daripada yang yang kurang bagus, yang tidak baik, atau di luar itu. Maka senantiasa kita memohon suatu kebahagiaan tersebut. Jamaah sekalian, kalau kehidupan kita di dunia ini senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah berikan pada kita, rizki yang halalan, thayyiban, yang kemudian mubarakan. Dan rizki yang paling rendah adalah harta. Kalau kita harta ini kita syukuri dengan baik, maka harta tersebut akan bisa membantu kita, menolong kita. Tetapi harta yang tidak bisa ditasorobkan ke jalan yang benar akan menjadi petaka buat kita. Allah memberikan pada kita sebuah banyak nikmat. Kullu nikmatin la yuqarribuka ilallahi wa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak engkau gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wahya baliyah, menjadikan petaka, menjadikan musibah. Kata As-Sawqi mengatakan, Allah berikan nikmat kepada kita sekarang. Nikmat itu jangan sekali-kali, rizki itu jangan sekali-kali. Rizki itu jangan sekali-kali digunakan untuk maksiat. Kenapa? Jangan digunakan untuk maksiat. Maka Allah berikan rizki kepada kita melalui anfus tadi, kemampuan yang kita miliki ini. Kemampuan ini jangan digunakan untuk maksiat. Skill yang Allah berikan pada kita ini, skill jangan digunakan untuk maksiat. Kecerdasan yang Allah berikan pada kita, kecerdasan itu jangan digunakan untuk maksiat. Kemudian wibawa yang Allah berikan pada kita sekalian, wibawa itu jangan digunakan untuk maksiat. Jadi kalau sudah kita ini berjalan di jalan yang mustaqim ini, rasanya tenang, Pak. Rasanya hidup ini fresh gitu. Rasanya blong. Karena yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan sebuah keburukan, maka tidak ada ketentraman di dalam hati. Maka di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita ketentraman hati kita, karena kita masih bahwa sekalian ada iman. Ada iman. Maka iman itu bisa kembang karena adanya ilmu. Kita punya iman semuanya, tetapi iman itu kalau tidak dikembangkan, iman itu tidak diopeni dengan ilmu, ya iman itu macet tuh, akan kecentek. Maka perlu adanya ilmu, dan ilmu itu perlu diamalkan. Diamalkan dengan apa? Dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Jadi kecerdasan dan kemampuan ini benar-benar apa? Ada manfaat dan ada gunanya buat kita semuanya, dan ada nilai-nilai ibadah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya di dalam hidup bahagia ini kita kepengen juga sehat walafiat. Maka kata ada sebuah dokter, saya lupa namanya, Dokter Ahmad siapa itu, kalau Anda ingin sembuh dari segala macam penyakit, diantaranya adalah senyumlah dalam satu hari 20 kali. Durasinya 20 detik. Senyum 20 kali setiap hari. Mungkin ibu-ibu awet muda, bapak-bapak kalau senyum terus satu hari bisa dipraktekkan awet muda, Mbak. Saged? Saged, Bu? Insya Allah. Pasti jenengan nanti akan sing darah tinggi akan
Sing darah tinggi mungkin akan normal, darahnya akan rendah. Sebab dokter itu sudah mempraktekkan pada pasiennya. Saat itu pasiennya itu emosional, pasiennya itu darah tinggi, tukang ngamuk. Kemudian datang ke dokter tersebut, Pak dokter mengatakan, aku punya obatnya satu saja untuk Anda, dan belum pernah saya kasihkan kepada orang lain. Kalau jenengan mau saya kasihkan, ya mau. Betul, mau, iya. Kalau nanti Bapak ini sembuh, nah, kalau Bapak ini nanti sembuh, tak usah datang ke sini lagi. Tapi kalau tidak sembuh, silahkan datang lagi. Apa itu dok? Penasaran ya Pak? Penasaran sekali. Opo berarti hanya satu saja untuk jenengan tok ini, baru ini. Bingung tuh. Akhirnya apa? Bapak, tolong mulai hari ini pulang dari ini praktekkan. Loh, pokok praktek ini berarti obat ini. Butuh kapsul ini. Akhirnya apa? Tolong Bapak setiap hari tersenyum sebanyak 20 kali, durasinya 20 detik. Tenang Pak, dilakukan itu. Ini saja. Cuma itu saja dok. Iya, ini saja. Hanya untuk Bapak saja. Ini belum pernah saya kasihkan pada yang lain. Akhirnya dipraktekkan Pak. Betul itu. Baca koran, ketemu teman, kemudian mungkin lihat sawah sana sambil palang terik sambil lihat matahari ke atas sana. Ada orang lihat jalan sana dan lihat depan sana mobil agak, mobilnya baru. Akhirnya apa Pak? Darah tingginya bisa normal. Orang heran, Bapak ini dulu kok marah-marah, sekarang kok jadinya kok gini Bang? Iya, melakukan resep itu. Makanya ibu-ibu kalau sekarang ini untuk kita semuanya juga. Jadi ibu-ibu yang gandeng perengut ya, gandeng cucu ya, karena kurang belonjo. Saya ini bapak-bapak, ayo tersenyum. Mari dulu. Begitu juga kalau bapak pas ngamuk-ngamuk ke cucu, bapak tersenyum gitu. Jadi jenengan baku ganggu ya, baku mengingatkan apa yang saya katakan hari ini. Nah, jenengan praktekkan tersenyum. Kadang-kadang saya juga gitu Bu, di rumah kadang-kadang agak sedikit aduk itu suami istri saya gini, Bapak tersenyum ya. Aku pelos guyu jadinya Bu. Orang sudah ngamuk ini, nggak bisa marah. Jadi ibu dan bapak bersama-sama gantian. Bapak agak ragu ini, ayo Bapak tersenyum, gitu. Obatnya itu Pak, selama durasi 20 detik, coba laksanakan. Nah ini sudah saya, dokter sebut ilmu untuk saya juga, saya laksanakan juga. Kadang-kadang cucu saya juga itu ganggu, ayo Bakung marah, tersenyum Bakung. Aku kan merah guyu, orang guyu ke mah di sini ke ya, biar rasanya gitu. Akhirnya jadi guyu rasa lesu Pak. Dalam sepeda motor pesitas dikubah disiram baru kotoran, siapa nggak marah? Apa itu? Siapa yang berbuat kotoran ini? Ayo Bakung marah, senyum Bakung. Apa yang guyu Pak, sudah lesu Pak. Ini Pak saya bagi bahagia Pak. Jadi bukan bahagia ini lahir saja, tapi bahagia lahir batin, katakanlah Pak. Bahagia lahir batin. Kalau kita ini dalam kondisi yang sehat ya, seperti jenengan kita semuanya ini, kita Allah hari ini paling benar kita semuanya sehat walafiat. Kalau sehat itu rasanya enak. Dahar nggih enak. Ya Bu, ngunjuk nggih enak. Sare nggih enak. Coba kejadian pikirannya kalau kemana-mana. Pikirannya kacau. Sana musuh. Kesana apa nanti yang pedih lagi ditagih utang. Kesana lagi mungkin tersalah masalah urusan-urusan yang belum terselesaikan, bingung, ngalor salah, arep ngidul salah, ketentraman tidak ada. Tetapi selama kita masih enak makan, masih tidur nyenyak,
dan kita masih merasakan bahagia ini, berarti Allah masih memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa. Dan moga-moga ini untuk ibu-ibu dan bapak sekalian. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka anfus ini, kemampuan yang Allah berikan pada kita, kecerdasan yang Allah berikan pada kita, mari sama-sama kita pergunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk yang maksiat. Kalau sampai kita gunakan untuk maksiat, ya petaka akan kita dapatkan. Petaka akan kita terima, azab akan kita terima. Karena kita apa? Salah menggunakan nikmat, salah menggunakan rezeki. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dunia hasanah ini, jangka pendek ini kita isi dengan sebuah amal-amal yang soleh. Maka rizki yang paling rendah adalah harta, dan rizki yang tertinggi adalah kesehatan. Kesehatan penting, sehat itu. Maka pun, apa gunanya harta yang banyak kalau kita sekalian tidak sehat? Rasanya hambar. Syukur bagi banyak hartanya, sehat pisan, gitu Bu. Nah, harta ini banyak, sehat, barokah, luar biasa, luar biasa. Maka harta yang Allah berikan pada kita, sebagian kita tasarrufkan ke jalan Allah, sebagian kita infakkan ke jalan yang diridhoi Allah, dan insya Allah semuanya akan bermanfaat buat kita semuanya, dan akan menjadikan apa? Amal jariah. Amal jariah. Apalagi di pondoknya Ustadz Sarjo ada anak yatim, ingat diberikan. Ada anak dari luar Jawa, ini ada anak NTT baru 6. Moga-moga nanti kita datangkan lagi yang banyak. Yang penting kerasan, yang penting kerasan. Di situ kita datangkan lagi amal-amal jariah, yang ilmu yang kita berikan. Mungkin Ustaz Sarjo berikan ilmu pada mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu pun akan ilmu yuntafa'ubi. Ustaz-ustaz yang lain berikan ilmu padanya. Ini kemampuan kita dengan apa? Kecerdasan ilmu yang Allah berikan pada kita, kita amalkan itu. Selanjutnya adalah amwal ini Pak. Allah berikan pada kita amwal, mungkin berupa tanah yang banyak luas. Kenapa Bapak Sari? Luas atau banyak? Kemudian yang kedua, apa? Amwal, rumah. Rumahnya bagus, banyak, baik, normalnya indah, normalnya Bu. Nah, macam-macam sih dengan ini kan rumah itu ditata rapi dan sebagainya. Nah, rumah ini juga merupakan amwal. Dan kadang-kadang satu orang punya rumah sampai 5. Neng Tangerang punya, neng Pelausan punya, neng Magetan punya, bingung lek nggoni. Anak ekor loro rumah 5. Di kosnya ora payu. Regane larang kan jauh sekolah, jauh tempat untuk kos-kosan, sing kos enek. Penggawe omah ning tengah hutan. Kemudian banyak harta. Duitnya banyak, di bank sana uangnya, di bank BRI uang, di bank BRI duitnya sana juga ada, banyak hartanya di sana. Kemudian yang dimiliki semuanya itu ya, berupa amwal ini, kita senantiasa kita benar-benar kita syukuri dan kita jaga. Jangan sampai harta itu menjadi petaka. Jangan sampai harta itu menjadi petaka. Kalau sampai harta itu menjadi petaka, apa yang kita usahakan dari tadi untuk mencari yang baik-baik tadi akan hilang. Dan kadang-kadang orang-orang dulu Mbak, orang-orang dhisik niku karena belum paham agama, belum ngerti agama, mbah-mbah dhisik wong dhisik niku. Kebanyakan pada waktu zaman susah ini,
apa dia bisa menguasai desanya, biasa menguasai lingkungannya karena adanya harta saat itu. Dengan harta saat itu digunakan tidak mau tahu, tidak kenal halal dan haram. Siapa yang hutang saat itu boleh dikasih, tetapi apa yang dilakukan karena belum paham agama masih riba menggunakan bunga. Dulu akhirnya iso bayar utangi tanah diambil. Orang iso bayar lagi omahnya diambil dulu, tapi sekarang alhamdulillah banyak yang sudah tobat. Alhamdulillah sekarang banyak yang sudah ingat, dan banyak tanah-tanah yang dulu dengan cara-cara yang itu sekarang banyak yang diserahkan, diwakafkan, dan banyak yang diberi dan tobat orangnya. Tobat Pak, karena apa? Salah saat itu, keliru. Jamaah sekalian, maka dengan adanya amal yang Allah berikan pada kita berupa yaitu mungkin tanah, gunungan, mungkin dengan adanya rumah dan uang yang banyak ini, kita senantiasa syukuri. Alhamdulillah Allah memberikan pada kita sebuah amwal yang cukup banyak dan kita akan tasarrufkan ke jalan yang diridhoi Allah. Jadi fidunya hasanah yang kita mohon, fidunya hasanah ini benar-benar apa Bu? Dalam ridhonya Allah, kata. Benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini didukani oleh Allah, dimarahi oleh Allah karena kita menggunakan nikmat ini salah jalan. Kalau sudah baliyah ini, petaka buat kita ini, sengsara kita. Sengsara apa? Sebab awal ide kita semuanya adalah mau mati, kita semuanya adalah calon mati, dan kita semuanya adalah ada giliran mati, dan semuanya moga-moga kita semuanya meninggal dunia nanti dalam husnul khotimah. Sesuai doa kita yang setiap hari kita ucapkan pada sujud terakhir dalam hati kita, Pak. Allahumma inni, apa yang dengan mohon? Husnul khotimah. Kemudian minta apa lagi Bu? Rizki apa? Taubatan nasuha. Taubat, moga-moga taubatku diterima oleh Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ta'ati. Jadi kita tetap dalam Islam dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai keliru. Nah, ini keharapan kita sekarang ibu-ibu sekalian dalam hidup di dunia seperti itu. Maka kita tanamkan dalam kita adalah asyidku, kejujuran. Kita tanamkan pada diri dia adalah asobar, kesabaran. Agar kita ini apa? Benar-benar menikmati hidup itu dengan penuh-penuh apa? Indah rasanya. Selama kita menjalankan suatu kebaikan, selama kita berjalan dalam kebaikan, kita akan tentram dan tenang, aman rasanya. Maka amin, amanah, aman. Kalau kita dalam keadaan aman, berarti kita tentram hati kita, tentram lahir dan batin kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dengan adanya nikmat yang Allah berikan pada kita tadi berupa kekayaan-kekayaan tersebut yang begitu banyak, maka jangan sampai kita lupakan nikmat yang tertinggi adalah apa Bu? Kesehatan kita jaga. Tadi senyum ini biar sehat, senyum ini bisa menjadikan diri kita jadi sehat. Kemudian kalau kita ini senantiasa untuk tersenyum, yang teman-teman yang lama akan menjadi akrab. Kemudian dengan banyak tersenyum, rizki akan datang. Dengan banyak tersenyum, apa? Pintu kebaikan terbuka. Yang belum mungkin kenal, karena senyum kita menjadi kenal, menjadi sahabat. Ini senyum. Jadi senyum lahir batin, senyum lahir batin ikhlas. Tapi jangan senyumnya kecut.
Kalau senyum kecut berarti menghina. Kalau senyum kecut berarti mengejek. Nah, jangan sampai itu. Tapi senyumnya adalah senyum untuk sedekah. Senyumnya untuk bahagia. Insya Allah ibu-ibu bapak sekalian awet muda. Biarpun umurnya sudah 80 tahun, kok cik seger kaya dene umurnya 40 tahun. Nah, selisih kok banyak sekali. Apakah make up? Bukan. Karena itu diterapkan kesabaran, kejujuran, keikhlasan dalam dirinya. Insya Allah akan senantiasa kita disegar, Pak. Biarpun putune pun 10, nah, kok seger men to ibu iki. Nah, karena ngamalkan agama. Kok mukanya kok cerah sekali toh, kok tanpa makeup? Karena sering berwudu. Makanya pun saat-saat corona niki, ya, saat-saat pandemi niki, jangan lupakan, jangan tinggalkan wudu. Sadar wudu Pak sekalian? Insya Allah. Tadi pertama tersenyum, yang kedua wudu. Batal wudune. Mosok takaran banyu larang. Banyu larang murah, Bu? Nah, murah. Makanya berhadas mungkin dengan saat itu maaf hadas kecil dan segera wudu lagi. Selama kita dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu, dijauhkan dari segala macam penyakit. Saged? Insya Allah. Jadi 2 PR Siti tersenyum 20 kali sehari, durasi 20 menit 20 detik. Kemudian yang kedua berwudu, ya, berwudu sepanjang hari dan malam. Bahkan sampai mau tidur pun tetap berwudu. Dene nanti tengah turun yang maaf hadas mungkin ada kentut dan sebagainya, itu lain urusan. Yang penting berangkat dengan wudu. Makan sikat gigi dulu, makan wudu. Insya Allah kita dalam kondisi sehat. Moga-moga kita sekalian dijauhkan Allah dari wabah penyakit corona. Allahumma amin. Jadi kita seger lek ngeten niku ketemu kabeh ngeten kan enak rasane. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita sekalian rezeki yang begitu banyak tadi itu, baik itu anfus maupun amwal. Nah, kita gunakan untuk ibadah. Kita gunakan untuk apa, Bu? Ibadah. Jangan sampai kita gunakan untuk yang selain itu, maka akan menjadikan petaka. Jangan digunakan untuk maksiat, kita akan mendapatkan petaka. Jamaah sekalian, maka Allah memberikan pada kita sekalian sehat yang prima, sehat yang indah buat kita sekalian dalam dunia ini. Dan kita, kesehatan itu kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, kita gunakan untuk bisa berangkat ke masjid bagi bapak-bapak, dan itu adalah merupakan rezeki. Alhamdulillah kami hari ini bisa berangkat ke masjid karena Allah masih memberikan pada kami rezeki kesehatan. Kakiku, sikilku bisa digunakan apa? Tidak datang masjid. Maka setiap hari kita bisa berjamaah, setiap waktu bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Setiap hari kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dari tangan kita yang Allah berikan pada kita, kiri dan kanan ini, senantiasa tangan ini kita gunakan untuk beramal, untuk kebaikan, nolong orang, membantu orang. Allah berikan pada kita nih lisan ini. Lisan pun kita gunakan untuk kebaikan. Allah memberikan pada kita ini akal. Nah, akal kita gunakan untuk senantiasa untuk kebaikan. Maka Allah memberikan pada kita ini akal, Pak. Aklun yang gorisun, akal yang orsinil ini adalah merupakan file, Pak. File untuk apa? Menyimpan ilmu. Nah, filenya kita ini di akal, Pak, untuk menyimpan ilmu. Maka selama jenengan mengikuti akad pagi bertahun-tahun ini, kira-kira ilmu apa yang kita terima? Ilmu-ilmu seperti apa yang kita dapatkan? Ada yang bapak-bapak mau mencatat sampai bukunya bab. Ada juga yang nggak mau nyatat, yang disimpan di sini terus, disimpan terus. Nah, ingat, sing nyatet itu ada yang bapak-bapak ini nyatet sampai bukunya kayak piro enek sing telu barang.
bukunya. Alhamdulillah itu. Karena apa? Alkitabatu qaidun. Catatan adalah merupakan ikatan, Pak. Seperti kambing kalau tidak diikat dia lari. Begitu juga ilmu kalau nggak dicatat akan melayu, Pak. Lupa karena manusia itu tempatnya lali lan luput. Nah, al insanu makanul khata wanisyan. Biasanya lumrah Bu Ibu sekalian. Maka akal ini adalah tempat untuk menyimpan ilmu. Filenya ilmu adalah di akal kita. Kita simpan. Kemudian file kita dalam pembicaraan adalah di lisan ini, di mulut ini, lisan kita. Maka kalau sudah hafal, ya kita ini milih dewe, nggak usah mikir, itu metu dewe. Biasanya wong pasrah manten nih lah, wong pasrah manten itu bahasanya baku, wapal nih wong basa Jawa, daki semua indah, kan wapal kan, karena sudah biasa ucapkan dulu pun apal gitu. Lah, file kita yang untuk tulis apa di mana? Pena. Lah, pena sih kan saiki orang go pena niki ning karo kulit niki, Pak. Instagram thread kulit. Nah, ini saniki orang go pulpen niki. Nganggo apa? Nah, kulit, Pak. Nganggo niki driji. Lah, sekarang jaga ini. Ojo share sak karepmu dhewe. Share yang baik-baik agar kulit kita ini, agar pena kita ini bisa mendapatkan pahala. Share sing elek-elek, hoak-hoak barang, sret. Nah, akhirnya apa? Terprovokasi, kena fitnah dan sebagainya. Ngirim berita, ngirim tausiah. Tapi jangan kirim yang berita-berita yang membahayakan dirimu. Nah, ngerti Pak. Nanti akan bahaya buat kita. Dan file kita ini yang kulit, yang berupa kulit ini kita jaga ojo sampai kulit kita ini menyentuh apinya neraka karena kita salah. Instagram pakai ini, MS pakai ini, kemudian ya macam-macam kirim share nopo share. Saiki share bahasane share sekolahane HP ya. Nah, mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, pada waktu makan lihat HP, sampai maaf nih, sampai ke WC dulu Kak, nggawa HP. Bapak-bapak ini saya modern ini ngarit yang nggawa HP, bahkan ke masjid nggawa HP. Maaf ini pemain bola, main lapangan itu orang tahu nggawa HP, Pak. Kalau pemain bola ngapain? Ayo bikin ini, tendang gol, Pak. Makanya lek nang masjid rasa nggawa HP ben iso bingung, telat bingung ora kusuk. Pas ngene imam malah dolen telat. Wah iki anakku lagi teko iki paling ning dalan iki piye? Lah sakar-karan telat ora kusuk. Makanya lek salat rasa niki digawa. Nanti ada ngebel ben nang omah sing nopo mungkin ben ditokne mawon. Nah, lek niki bikin gak kusuk, nggih. Paham nggih? Nah, lek ngarep nggo HP ora apa-apa modern nah. Mbah Mito yang ngarep nggo mobil lho, Mas. Mbah Mito mau cuma berapa, Pak? Mobil abang, mungkin ngarep mobil wapi. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, kita lanjutkan balik. Jadi akal kita ini adalah bertugas untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk mencari pemecahan sebuah masalah, untuk menerima ilmu. Nah, ini akal kita, dan akal adalah pengendali nafsu. Akal adalah alat untuk memahami agama. Maka kata Ahnaf bin Qais sewaktu santrinya bertanya, wahai tuan guru, apa yang harus kita tinggalkan setelah kita nanti mati, setelah kita meninggal dunia? Apa yang diberikan oleh Ahnaf bin Qais pada santrinya? Aklun gorisyun. Aklun gorisyun yaitu akal yang sehat. Akal yang sehat. Maka Allah berikan kepada kita sekalian akal yang sehat ini kita jaga. Jangan sampai kena virus kotoran-kotoran yang bisa merusak akal kita, supaya akal kita ini sampai mati dalam keadaan orsinil dan fitrah kita dalam keadaan bersih, kembali suci.
Maka setiap lebaran senantiasa kita apa? Minal aidin wal faizin. Nah, kembali pada fitrah, pada fitrah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka file kita yang akal ini, kemudian file kita yang ada di lisan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kulit kita ini untuk senantiasa kita berikan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai dengan tulisan kita bisa menyakitkan hati orang. Dengan tulisan dari tangan kita ini jangan sampai kita bisa menjadi fitnah. Tetapi tulisan yang kita tulis ini bisa menyejukkan hati orang dan bisa menambahkan ilmu buat orang lain. Maka tulisan-tulisan itu akan bermanfaat dan kulit kita ini akan menjadikan suatu pahala buat kita. Karena apa? Senantiasa berikan yang terbaik buat orang lain. Maka prinsip kita sebagai seorang mukmin adalah hidup tadi yang seperti saya katakan tadi. Hidup di dunia ini adalah untuk mencari amal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal mati, Pak. Untuk bekal mati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dengan adanya banyak rizki yang Allah berikan ini, baik itu adalah rizki yang berupa harta, bukan rizki yang berupa kesehatan, dan rizki yang paling utama adalah anak-anak yang soleh. Jadi kita dari dunia tadi untuk mendapatkan sampai akhirat ditoto di situ itu. Sebab akhirat adalah wabil akhirati hasanah adalah merupakan jangka panjang. Yang pendek ada di dunia ini kita toto di sini. Kita toto yang sebaik-baiknya. Maka rizki yang paling utama adalah anak-anak yang soleh, Bapak. Moga-moga keturunan kita semuanya keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran. Apalagi di Takran banyak pondok-pondok penghafal Al-Quran dimasukkan. Nah, supaya nanti betul-betul anak-anak kita ini menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin saat ini anak kita belum bisa jadi penghafal Al-Quran, mungkin cucu kita. Dan harapan kalau cucu kita masih mungkin belum bisa, mungkin buyut-buyut kita nanti jadi penghafal Al-Quran. Harapan kita nggak tentu. Sebab kita ini akan menempuh jalan yang panjang ini. Di dunia ini harus kita toto dulu. Ya, rizki kita toto semuanya. Baik itu anfus dengan amal kita toto semuanya. Baik Allah memberikan pada rohani kita ini, kita toto. Sebab apa? Kita akan berangkat ke sana yang jauh, ke sana yang lama sekali, jangka panjang kita. Wa fil akhirati hasanah. Fil akhirat, di akhirat ini, Pak. Kalau sudah kita di dunia ini sudah dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memerintahkan malaikat untuk memberikan syafaat. Ada syafaat 8, di antaranya adalah malaikat akan memberikan syafaat kepada hamba Allah yang selama hidup di dunia dalam ridhonya Allah. Maka apa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari setiap pagi, Allahumma inna nasluka, apa yang pertama jangan minta rizki. Yang kedua apa? Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan. Ini yang kita, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halalan thayyiban. Yang ketiga apa, Bu? Wa amalan mutaqabbalan. Muga-muga amalku, sholatku, ibadahku sing tak tindakne kabeh ditampa Allah. Ngoten. Itu yang biasa kita senantiasa ucapkan setelah kita sholat subuh atau mungkin pas suruh. Nah, kita senantiasa doa mohon pada Allah. Jadi kita ini senantiasa itu mendekatkan diri, takarub pada Allah. Maka dengan ada nikmat adalah nikmat yang Allah berikan tadi, kita gunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak petaka, agar kita ini tidak celaka. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka anak yang soleh ini merupakan rizki yang paling utama. Mari kita ciptakan, kita jadikan anak-anak kita sekalian menjadi anak-anak yang benar-benar paham dengan agama, mengerti tentang agama, dan senantiasa kita sekolahkan di sekolah agama.
agar benar-benar paham dengan agama. Ini nanti juga akan memberikan apa? Suatu kesejukan hati orang tuanya dan bisa mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Dan kalau Allah memberikan pada kita sekalian ini sesuatu yang indah, yang bagus, maka senantiasa kita akan menjadi tentram dan indah dalam hidup ini. Dan untuk menempuh jalan yang fil akhirati hasanah, ya, dengan adanya wafil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat ini kita tempuh dengan betul-betul Allah mudahkan di dalam sakaratil maut. Nah, Allah mudahkan kita dalam urusan-urusan nanti di barzah. Allah memberikan pada anak kita yang sholat mendoakan ibu dan bapaknya. Maka kita akan dapatkan apa Bu? Nikmatku kubur. Di barzah sana kita akan selalu mendapatkan doa dari anak kita.